Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan sebelumnya mengenai split testing ya. Jadi kita akan membahas untuk mengenal konsep split test di Facebook atau Instagram Ad. Ini bagian kedua. Oke, simak terus ya. Nah, oke guys, bagian kedua ini saya akan membahas mengenai ya lebih dalam mengenai split test ya. Lebih tepatnya adalah apa saja sih yang perlu di split test. Ya, jadi apa saja yang perlu di split test? Oke. Ya, jadi kalau teman-teman tahu di video sebelumnya saya udah bahas mengenai konsep split test. Kalau teman-teman belum lihat, bisa cek di video saya dua video sebelum ini kalau saya nggak salah ya, dua video sebelum ini bisa dicek mengenai konsep split test. Nah, video kali ini kita akan bahas apa saja yang perlu di split test. Yang pertama adalah add image, teman-teman. Ya, yang pertama add image. Kenapa add image perlu di split test? Ya, jadi ini semua yang saya bahas yang perlu di split test ini kenapa? Karena setiap kita memakai hal yang berbeda, contoh di sini add image ya. Kalau kita pakai add image yang berbeda, itu akan mengundang calon pembeli, mengundang customer itu tiap image berbeda-beda. Jadi kalau kalau teman-teman nih ya, kalau teman-teman pernah lihat iklan, kadang teman-teman lihat iklan produk A. Kadang lihatnya, aduh nggak menarik ya. Ini sangat tidak menarik gitu menurut teman-teman misalkan. Tapi ternyata si produk A ini setelah beberapa minggu kemudian mengeluarkan iklan lagi, produknya sama, tapi kok iklannya menarik gitu. Ya gambarnya menarik. Kok gambarnya kelihatannya menarik perhatian saya nih kayaknya nih. Oke, padahal sebelumnya tidak menarik, gitu ya teman-teman paham ya. Jadi ada image yang berbeda. Ini saya tambahin ya, add image atau video, add image atau add video ya. Jadi image atau video yang berbeda itu sangat mempengaruhi otak dan pikiran calon customer. Nangkep ya? Kita yang lihat aja itu ke-trigger. Jadi image atau video itu membuat trigger ke otak kita sebetulnya. Otak kita itu, oh menarik ya, oh bagus ya, oh oh begitu ternyata gitu. Jadi ada ada hal yang mempengaruhi kita, alam bawah sadar kita. Oh kayaknya saya perlu tuh itu gitu. Kayak saya butuh tuh itu. Ya kayak menarik nih, boleh nih dibeli ya. Kesana begitu teman-teman. Nah jadi di split test ini teman-teman mesti coba juga image A, image A, image B, image C. Kira-kira mana nih yang cocok yang lebih banyak penjualan. Lalu apalagi selain add image, add copy. Add copy itu tulisan-tulisannya. Kalau teman-teman ngiklan kan ada tulisan ya. Nah, tulisannya tuh mana yang lebih menarik, kata-kata mana yang lebih persuasif, kata-kata mana yang bisa lebih membuat orang itu jadi pingin beli. Terus apa lagi? Selain add copy, add button. Nah, button ini pengalaman saya ngefek teman-teman, karena teman-teman kasih tombol shop now, ya, shop now, learn more, atau get over dan macam. Ini yang bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia ada yang beli sekarang, belanja sekarang, pelajari lebih lanjut. Nah, yang begitu-begitu tuh. Tombol itu tuh. Nah, tombol ini kadang-kadang ngefek. Ya, kadang-kadang ngefek. Belum tentu customer mau ngeklik tombol yang tulisannya shop now atau belanja sekarang atau beli sekarang, itu belum tentu mau. Karena dikira dia kalau sudah klik cenderung beli. Nah, itu tuh ada yang teman-teman mesti tes apakah harus pakai tombol learn more dulu atau gimana. Ya, itu perlu dites. Oke, ini sekali lagi kita ngetes ya teman-teman ya. Bukan berarti saya punya ilmu pasti yang pasti berhasil seperti apa, bukan. Namanya juga di split test. Kita mesti ngerti maunya customer gimana. Jadi makanya kita mesti split test, kita mesti tes. Testing A, testing B, testing C, mana yang lebih menarik perhatian customer yang sesuai target teman-teman tadi. Oke, lanjut. Add headline. Headline kan teman-teman kalau bikin ad di bagian ads itu ada pilihan headline. Nah, itu juga ngefek karena itu yang dilihat dilihat oleh customer. Teman-teman perlu perhatikan kalau add headline itu Facebook sama Instagram beda ya.
Perlu diperhatikan aja, nanti keluarnya beda di Facebook sama Instagram, kata-kata headline itu posisinya teman-teman perlu perhatikan juga. Oke, lalu targeting. Nah, ini loh teman-teman yang penting nih. Targeting ya, yang teman-teman atur di ad set targetingnya nih. Ya, contoh aja usia. Contoh usia, teman-teman bisa ngetes usia, misalkan teman-teman misalkan jual kosmetik. Teman-teman bisa tes antara 20 sampai 30 dengan umur 30 sampai 40 itu lebih laku yang mana. Nah, itu contoh simpel ya. Contoh simpel. Kalau teman-teman mau ngetes lebih lanjut ya silahkan demografi misalkan dibandingin Jawa sama luar Jawa, Jakarta dibandingkan sama Jakarta Jawa Barat dibandingkan sama Jawa Timur. Nanti teman-teman akan ketemu beberapa hal yang menarik. Ya, untuk produk saya sendiri juga saya ketemu beberapa yang menarik yang tempat-tempat yang saya lihat ini lebih laku daripada yang lain. Dan nanti lama-lama ketemu teman-teman. Ya, jadi teman-teman perlu tes tuh soal itu. Oke. Nah, kalau teman-teman ketemu tempat, misal ketemu tempat yang lebih laku, ya jualan aja ke tempat yang laku. Ngapain kita pasang iklan di tempat yang nggak laku? Betul ya? Nah, nanti teman-teman tes deh, nanti pasti ketahuan. Ad placement. Nah, ini penting-penting enggak sebetulnya. Jadi, placement teman-teman seperti yang teman-teman tahu, placement itu ada yang di Facebook. Facebook aja terbagi menjadi ada story, ada feed, instant artikel, dan lain-lain. Dan Instagram itu terbagi news, Instagram feed, story. Setahu saya dua itu sementara, terus ada audience network dan lain-lain lah teman-teman. Nah, ini kadang-kadang perlu dites. Ya, kadang walaupun ada kita pilihan otomatis, automatic placement, tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang perlu kita tes. Ya teman-teman coba tes aja, kira-kira masuk kemana. Tapi kalau nggak mau dites pun ini nggak apa-apa, ini nggak tidak terlalu krusial. Kalau placement pakai automatic pun masih bisa. Ya, kecuali kalau teman-teman mau mainnya cuma di Instagram doang. Ya teman-teman berarti yang dicentang hanya Instagramnya aja. Oke, lalu lanjut landing page speed. Ini saya pernah jelaskan di video saya sebelum-sebelumnya. Kalau kecepatan landing page itu sangat mempengaruhi. Jadi kecepatan landing page ini sangat mempengaruhi kemauan customer untuk melihat info di website kita, di landing page kita. Kenapa? Karena kalau kita ada iklan ya, diklik tapi ternyata loadingnya lama bener buat masuk ke landing page, customer dijamin kabur teman-teman. Bukan giveaway tapi go away. Go away, customernya kabur. Iyalah kalau klik loadingnya lama banget, itu pasti customer kabur. Karena speednya lambat, loadingnya lama, customer pasti nggak mau. Itu apalagi kalau customernya yang di daerah terpencil misalkan bukan 4G, bukan LTE tapi cuma 3G misalkan. Itu lebih lama lagi teman-teman. Ya, jadi teman-teman mesti cek landing page speed, landing page copywriting, ini bisa dibandingkan. Ya, landing page copywriting maksudnya teman-teman bisa bikin beberapa landing page dengan copywriting yang beda-beda. Nah, nanti teman-teman kelihatan nih mana yang lebih menarik. Ya, lebih menarik, lebih banyak closing itu di landing page yang mana. Oke. Ini yang terakhir. Oke, ini yang terakhir, how to interact with customer. Maksud saya gini, maksud saya adalah closingnya teman-teman itu pakai apa gitu. Apakah pakai yang biasa sering dipakai ya? Apakah pakai WhatsApp atau teman-teman pakai form ya, atau pakai form, atau teman-teman redirect ke marketplace misalkan ke Shopee gitu. Ya, ada beberapa yang pakai begitu sekarang karena menganggap customer lebih percaya kalau di Shopee misalkan gitu ya. Lebih percaya kalau di Shopee misalkan. Nah, ini teman-teman juga perlu tes nih. Ya, perlu tes. Kira-kira ini customer ini lebih suka kemana nih customer teman-teman? Ya, lebih suka atau DM Instagram bisa juga. Jadi teman-teman tes aja. Closingnya itu ya, core-nya itu paling utama customer teman-teman tuh lebih suka di mana? Ya, WhatsApp, form, DM Instagram kah, Shopee kah, atau yang lain-lain. Jadi ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan teman-teman bisa cek di sana. Tapi kalau sebagian besar memang kebanyakan yang dilakukan adalah di WhatsApp memang. Tapi tidak ada salahnya juga, ini perlu dites juga. Oke teman-teman, jadi itu kurang lebih
Ya, kurang lebih yang saya bahas. Ini kelihatannya simple, tapi sebetulnya cukup krusial teman-teman. Ya, jadi teman-teman split test ini sebetulnya simple, kelihatannya simple, tapi cukup cukup krusial dan perlu kita lakukan supaya kalau kita mau menaikkan omset kita dan dapat closing rate yang lebih besar. Oke teman-teman ya, kurang lebih ini semoga ini bisa melengkapi bagian satu yang sebelumnya saya jelaskan. Ya, oke teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video-video di channel ini, jangan lupa subscribe, like, share. Ya, kalau teman-teman nonton di Facebook juga, teman-teman jangan lupa silahkan di like dan di follow Facebook kami. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.